Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wahyu di channel Wahuru. Kali ini saya akan membahas hal-hal yang penting ketika proses kerja ke Korea itu bagaimana kita mencari informasi yang valid, yang betul, yang akurat, yang terpercaya dan dijamin halal ya, aman dan semoga barokah. Ini dia. Nah, bagi teman-teman ini CPMI atau calon pekerja migran Indonesia yang berminat bekerja di Korea Selatan ya, karena jalurnya Korea Selatan itu adalah jalur G2G alias government to government, jadi menggunakan dari pemerintah seperti itu. Kita itu sebetulnya informasinya sekarang sudah banyak banget yang bisa diperoleh lewat internet. Nah, tapi mungkin bagi teman-teman mungkin ada yang bingungan, ini gimana ini yang ini ada YouTuber satu bilang di sini, yang YouTuber satunya bilang di sana, di mana-mana. Nah, sebenarnya apa acuannya kalau kita melihat dari informasi yang tepat, yang benar, di mana kita memperolehnya ya. Berikut ini ada situs-situs yang wajib diketahui ketika sedang mendaftar CPMI Korea. Number 1. Yang pertama dan tentunya itu adalah BP2MI. Dulu namanya itu adalah BNP2TKI. Setelah berganti nama, sekarang namanya juga bukan TKI lagi atau PMI ya, dirubah. Coba itu ya lebih ke arah lebih baik ya. Jadi di situs BP2MI ini kita itu langsung saja scroll ya di bagian pengumuman di situ yang program G2G ya, si chat search saja situ. Di situ banyak sekali pengumuman yang dilakukan oleh BP2MI tentang proses ke Koreanya seperti apa. Tapi di situ bersifat umum ya. Kalau mungkin belum tahu nih, kok ini pengumumannya umum ini, sama aja kayak berita. Misalkan contoh kayak ada panggilan prelim atau juga pengumuman tentang ada tes atau tidak ujiannya itu di situ. Ada juga tentang pengumuman hasil ujian EPS topiknya itu di situ juga. Atau tambah lain misalnya kemarin ada yang utang ya, utang bagaimana cara memperoleh kur bagi PMI yang mau berangkat ke Korea itu, kalau misal mau pinjam uang di BP2MI ya saat prelim itu bisa disebutkan di situ. Nah, itu jadi umum ya di BP2MI yang situsnya itu umum. Di situ juga banyak informasi lain tentang program-program yang dilakukan oleh BP2MI selain ke Korea, ada ke Jepang, pokoknya tentang PMI yang bekerja di luar negeri itu ada prosedurnya di situ secara umum. Jadi mungkin kalau kita memilah satu persatu ya mungkin butuh waktu panjang kali lebar tinggi ya di situ. Dan di situ juga disebutkan banyak kontak person yang bisa dihubungi kalau kita nanti ada masalah. Number 2. Yang kedua adalah situs ini biasanya aktif itu di BP2MI ya. Itu ada di Instagram. Nah, teman-teman kalau mau lihat detailnya khususnya yang mau proses Korea itu di Instagram sering update itu berita-berita tentang program Koreanya itu ya. Di situ ada pemberangkatan, pas prelim. Nah, kemarin juga ada acara-acara yang dilakukan oleh BP2MI dengan menggandeng para influencer atau juga pejabat pemerintah ya, yang saat itu kemarin ya ada Pak Indra Safri ya, coach timnas Indonesia yang baru saja mendapatkan medali emas di SEA Games Kamboja. Di situ ada update-nya banyak banget ya situ ya. Jadi teman-teman bisa membaca di situ, scroll di situ, boleh cari informasi tentang PMI Korea ya. Kemarin yang update ada tentang ya cara mencari pinjaman di saat kur itu. Jadi teman-teman kalau masalah biaya itu sebetulnya Korea itu sudah dimudahkan sekali. Jadi teman-teman ya sudah aja bisa didapatkan info di situ ya, di Instagramnya BP2MI. Number 3. Ada grup yang cukup besar. Kalau teman-teman mau masih punya zaman media sosial, ini bukan hal yang dari dulu ya, bukan hal yang tabu ya. Kalau ada grup Facebook yang followernya banyak banget ya, sudah ratusan ribu, itu ada di Info Korea Selatan. Nah, ini Facebook ini itu kumpul-kumpulan banyak CPMI dari yang sudah X sampai yang sudah mau berangkat Korea, mau tanya-tanya di situ ya. Memang sedikit agak ya, yang di ACC agak dagel-dagel gitu ya. Tapi dari adminnya memang mungkin cukup repot ya, karena ya banyak sekali anggotanya dan di situ yang masuk juga yang minat saja yang ke Korea, yang selain itu kan campur-campur. Jadi di situ sekarang sudah banyak komen-komen yang mungkin agak sedikit, kalau menurut saya itu agak membuli ya malah ya. Jadi kayak ya itulah, tapi media sosial ya nggak masalah, tapi di situ juga ada juga yang serius menjawabnya ya. Tapi silakan diikuti di Info Korea Selatan. Number 4. Berikutnya yaitu ada
Facebook juga HRD Koreanya ya di situ ya. Jadi di situ ada HRD Korea perwakilan Indonesia, itu ada Facebooknya juga. Dia cukup aktif juga ya untuk membalas teman-teman kalau SLC-nya sampai mana, perkembangannya sampai mana, itu di akun langsung dari EPS Topik, EPS HRD Korea ya. Itu juga sangat aktif ya, membantu teman-teman kalau mau cari informasi. Ada penerbangan juga, ada jadwal penerbangan. Jadi kemarin saat COVID mau selesai itu banyak sekali info-info yang didapatkan seperti dari negara mana yang berangkat itu kan setiap hari. Sekarang sudah normal mungkin ya, sekarang nunggu jadwal SLC ya. Tapi biasanya di turun bulan apa itu di situ di share ya di Facebook EPS HRD Korea Selatan ya. Jangan lupa itu. Number 5. Menurutku ini ada akun Facebook ya cukup aktif membahas. Ini juga ada LPK-nya ya, itu ya, LPK Hayanun Brodadi. Saya bukan promo, tapi ini pemiliknya adalah ex Korea. Di situ memang sedikit agak strict ya, karena pemiliknya itu memang membolehkan apa ya istilahnya ya, boleh bergabung di situ ya, karena terbatas yang daftar di situ. LPK Hayanun itu cukup strict ya, aturannya juga cukup tegas. Jadi kalau teman-teman kalau mau belajar bahasa Korea dengan kondisi yang sudah mendisiplinkan diri agar siap nanti bekerja di Korea, itu di LPK Hayanun Brodadi itu boleh direkomendasikan. Kadang juga dia pemiliknya juga YouTuber juga yang punya akun YouTube, Mas Wawan namanya. Dan itu boleh, silakan teman-teman belajar di situ. Ada pembahasan tentang pekerja Korea, bagaimana lulus ujiannya, terus ada detail sekali ya. Misalkan contoh kayak kemarin hasil ujian itu dibuat sedemikian rupa, jadi data-datanya yang lulus berapa, nilainya berapa, itu hampir prediksinya benar itu Mas Wawan itu. Jadi silakan di follow yang LPK Hayanun Brodadi di Facebook ya. Dan tentunya yang terakhir ada channel saya ini ya. Saya mempromosikan terakhir kali ya. Mungkin teman-teman yang belum tahu channel ini ya. Saya channel ini membahas tentang CPM Korea, dulu TKI Korea, dan saya juga sudah pulang ke Indonesia. Nanti update-nya tentang TKI Korea tetap saya update. Bagi teman-teman yang belum tahu atau ketinggalan, boleh pantau terus di channel saya ini. Terima kasih. Saya Waho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo.